Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali kita ketemu untuk menjelaskan materi tentang instrumentasi medis, khususnya di instrumen yang memiliki prinsip refrakto dan juga reflektometer. Tujuan dari pembelajaran ini diharapkan mahasiswa dapat mengetahui perbedaan refraktometer dan juga reflektometer. Yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui prinsip dari refraktometer dan reflektometer. 3. Mahasiswa dapat mengetahui aplikasi dari refraktometer dan juga reflektometer dalam instrumentasi medis, khususnya di analisis kesehatan. Teori dasar yang akan mendukung di dalam mata kuliah ini adalah teknik pemeriksaan, yang kedua tentang cahaya, dan yang ketiga adalah skema dasar dari instrumentasi. Pertama kita akan bahas terlebih dahulu tentang teknik pemeriksaan. Teknik pemeriksaan khususnya di urinalisis kimiawi, sebenarnya ini tidak hanya di urinalisis ya, tapi bisa di tempat yang lain juga. Ini pada dasarnya ada 3 jenis pemeriksaan. Yang pertama adalah manual, semi otomatis, dan juga otomatis. Apa itu manual? Manual adalah pemeriksaan yang semua pemeriksaannya dilakukan tanpa menggunakan instrumentasi. Jadi hanya sekedar alat bantu biasa, sederhana, kemudian dia mati, itu adalah manual. Nah, kalau untuk semi otomatis ini adalah ada bantuan dari instrumennya dan juga ada yang dilakukan secara manual. Makanya ini disebut dengan semi otomatis atau setengah manual, setengah otomatis. Yang manual ini adalah analis mempersiapkan reagennya, melakukan pencelupan dan sebagainya. Kemudian untuk mengidentifikasinya, mengukurnya itu menggunakan instrumen. Dan kalau full otomatis, itu analis hanya memasukkan spesimennya, sampelnya, nanti alat yang mempersiapkan mulai dari mengaduk dan sebagainya sampai dengan keluar hasil, itu adalah full otomatis. Kemudian kita masuk ke teori dasar. Setelah tadi kita mengetahui adanya instrumen yang manual, kemudian yang semi otomatis dan otomatis, kita masuk ke teori dasar kedua, yaitu cahaya dan sifat-sifatnya. Jadi kalau cahaya dan sifat-sifatnya ini yang akan dibahas itu sangat sedikit, yaitu ketika cahaya menyentuh suatu benda. Jadi ketika cahaya menyentuh suatu benda, cahaya akan mengalami ke-6 sifat, yaitu transmission, di mana ketika cahaya menyentuh benda secara tegak lurus, maka semua cahaya akan diteruskan. Kekuatan awal dengan akhir itu akan diteruskan sama, jadi antara cahaya datang dengan cahaya keluar itu sama-sama. Kemudian yang selanjutnya reflection, itu adalah pemantulan, di mana cahaya yang didatangkan itu akan sama dengan cahaya yang dipantulkan. Sudut datang akan sama dengan sudut pantul. Intensitas kekuatan cahaya yang datang itu akan sama dengan intensitas cahaya yang dipantulkan. Selanjutnya ketika cahaya itu menyentuh benda yang tembus cahaya, di mana ketika cahaya datang diberikan sudut tertentu, maka cahaya bisa mengalami namanya refraction. Refraction ini adalah pembiasan, di mana sudut datang itu tidak akan sama dengan sudut yang dibiaskan. Jadi ada proses pembiasan dan ada pembelokan cahaya di situ. Yang keempat adalah diffraction. Jadi ketika suatu cahaya menyentuh suatu celah atau masuk suatu celah, maka cahaya akan disebarkan dengan panjang gelombang yang berbeda-beda. Dia akan disebarkan melalui celah tersebut. Selanjutnya adalah absorption. Absorption ini adalah ketika cahaya menyentuh suatu benda, maka benda itu akan menyerap dari cahayanya, dan energi cahaya tersebut akan digunakan untuk merubah molekul atau menggetarkan molekul yang ada dalam benda tersebut. Sampai contoh, benda yang gelap itu adalah benda yang menyerap semua cahayanya. Walaupun tidak semua benda itu akan selalu menyerap. Jadi benda hitam itu kalau diberikan cahaya, katakan intensitasnya 100, maka dia akan menyerap sebesar 95. 5-nya kemana? Dia akan masuk ke dalam penglihatan kita dan melihat benda itu seolah menjadi gelap. Tidak ada benda yang 100% menyerap cahaya. Karena benda itu tidak semuanya memiliki sifat yang benar-benar mampu menyerap semuanya. Walaupun saat ini ada materi yang bisa menyerap sampai dengan 99 lebih dari cahaya yang diberikan. Selanjutnya
ketika benda itu tersentuh suatu benda yang berbentuk bulat atau tidak rata, maka benda itu akan mengalami scattering, pembauran dari cahaya yang masuk. Jadi cahaya tersebut ketika menyentuh benda, dia akan disebarkan ke mana-mana. Nah, inilah benda-benda yang memiliki bentuk tidak rata. Jadi kalau kita melihat kenapa terjadinya pemantulan yang terang pada logam atau koin yang diberikan cahaya, itu terjadi scattering pada benda tersebut, sehingga benda dipantulkan kemana-mana. Kemudian teori yang ketiga adalah teori tentang gambaran prinsip instrumentasi berdasarkan perubahan cahaya. Jadi kalau kita melihat ada suatu cahaya, kemudian mata kita sebagai detektornya, ketika cahaya itu diberikan atau dikeluarkan dari sumbernya, kemudian terlihat oleh mata kita, maka kekuatan cahaya dikeluarkan oleh sumber cahaya itu akan masuk ke dalam mata kita yang difungsikan sebagai detektor cahaya. Nah, kalau misalnya benda itu adalah benda yang transparan, kemudian diberikan cahaya dan dia tembus. Tembusnya itu tidak akan sebesar kekuatan cahaya yang diberikan. Tapi untuk kasus-kasus instrumentasi, benda transparan atau benda yang memiliki larutan itu bisa dikatakan sebagai I0 atau intensitas awal. Misal Aquades itu adalah pelarut dari suatu larutan tertentu. Ketika kita berikan cahaya kemudian menembus ke dalam Aquades dan terlihat oleh mata kita, cahaya yang keluar dari Aquades tadi itulah sebutan I0. Bagaimana kalau pelarutnya bukan air, alkohol misalnya, atau larutan yang berwarna kuning misalnya seperti pelarut pada Drapkin untuk HB. Nah, ketika kita sorot cahaya kepada materi tersebut, alkohol kah atau Drapkin kah, cahaya yang masuk ke dalam mata kita itu dianggap sebagai I0. Dan ketika Drapkin tadi, Aquades tadi atau alkohol tadi dikasih zat terlarut sehingga membentuk suatu larutan, maka ketika cahaya diberikan kembali ke larutan tersebut yang sudah ada pelarut dan terlarutnya, kemudian mengeluarkan cahaya dari larutan tersebut, itulah yang disebut dengan intensitas yang berkurang atau intensitas terlarut. Jadi misalnya nih, saya punya Aquades, dikasihkan cahaya 100, keluarnya kita asumsikan 90. Kemudian Aquades tadi dikasih pelarut sirup misalnya. Yang tadi 90 kita sorot lagi dengan sumber cahaya yang sama, yaitu 100, maka dia keluarnya menjadi 70 misalnya gitu. Maka sirup tadi itu menyerap cahaya selisih 90 dengan 70. 90 yang tadi Aquades sebagai pelarutnya, 70 yang tadi larutan, sehingga telarutnya adalah 90 dikurangi 70 yaitu 20. Itu adalah serapan cahaya dari sirup, yaitu selisih I0 dikurangi IT. Ya, itu prinsip dasarnya. Kemudian kita lihat lagi tentang instrumentasi yang tadi. Kalau tadi light detektornya atau detektor cahayanya adalah mata kita, nah saat ini adalah detektor cahayanya menggunakan komputerisasi. Stimulusnya atau sumbernya, sumber kekuatan energi awal, itu bisa cahaya, bisa panas, bisa arus, dan sebagainya. Kemudian dia menyentuh ke dalam sampel. Sampel kalau misalnya dia hanya pelarut saja, maka munculnya I0. Kalau dia sudah menjadi larutan, berarti sudah ada pelarut dan telarut, maka dia berubah menjadi IT, intensitas yang sudah terlarut tadi, mengeluarkan cahaya, ditangkap oleh detektor. Apa detektornya? Yaitu transducer atau sensor. Ketika dia ditangkap kekuatannya tadi, yang sudah keluar dari larutan tadi, maka dirubah menjadi sinyal bentuk lain. Cahaya dirubah menjadi listrik. Kalau listriknya terlalu kecil, maka diperlukan yang namanya amplifier. Diperbesar sinyalnya, diperbesar arusnya, sehingga mampu terbaca oleh komputer atau dibaca oleh mikroprosesor. Sehingga muncullah suatu angka, suatu grafik, dan lain sebagainya yang bisa kita gambarkan sebagai diagnosis atau interpretasi hasil. Kemudian kita masuk ke dalam materi utama, yaitu refraktometer. Tadi kita sudah melihat ketika cahaya itu menyentuh suatu benda transparan, maka cahaya tersebut dapat dibelokkan. Nah, pembelokan cahaya itulah yang disebut dengan refrakto. Sedangkan kalau refraktometer berarti alat
untuk melihat sebesar apa belokan yang dikeluarkan oleh benda transparan tadi. Kita akan bahas tentang pengertian terlebih dahulu. Ini gambar sebelah kiri. Ya, kita bisa melihat ada insiden itu adalah sinar datang, reflected adalah sinar yang dipantulkan, sudut datang sama dengan sudut pantul, I sama dengan I. Sedangkan pembiasan yang masuk ke dalam materi yang memiliki indeks berbeda, kita punya air dan udara, maka akan terbentuk sudut R, yaitu sudut sinar yang dibelokkan oleh air, di mana sudut I tidak akan sama dengan sudut R. Itu prinsipnya. Jadi refraktometer itu adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur indeks refraksi, kerapatan jenis, ataupun konsentrasi dari suatu zat larut. Pada gambar ini yang sebelah kiri, itu digambarkan di air. Jadi kita bisa mengukur indeks refraksi air, kerapatan jenis air, ataupun konsentrasi dari zat yang terlarut dalam air tadi. Itu adalah pengertian dasar dari refraktometer. Kemudian kita akan membahas tentang prinsip kerja refraktometer. Refraktometer sendiri itu adalah suatu instrumen yang menggunakan prinsip pembiasan cahaya ketika melalui suatu larutan yang transparan. Bayangan yang memotong skala ukur melalui prisma itu menunjukkan konsentrasi suatu larutan. Jadi ada cahaya masuk, kemudian menembus ke larutan yang transparan, kemudian sinar tadi akan membentuk suatu bayangan, dan bayangan tadi akan membatasi atau menuju ke arah skala. Nah, skala tadi itu menunjukkan berapa konsentrasi, berapa indeks bias dari larutan tersebut. Nanti kita lihat alatnya seperti apa ya. Kemudian kita bahas tentang jenis refraktometer. Jenis refraktometer ini ada hand refraktometer, yaitu yang biasa digunakan di laboratorium kesehatan. Ini refraktometer ini tidak bisa menentukan indeks bias, tapi hanya bisa menentukan kadar atau konsentrasi dalam suatu larutan. Jadi kalau Anda ingin melihat indeks bias air, alkohol, minyak itu tidak bisa kita gunakan dengan hand refraktometer. Tapi di analis atau di medis itu biasa kita gunakan konsentrasi atau kadar dalam suatu larutan, itu bisa kita gunakan hand refraktometer. Kemudian ada HB refraktometer. Ini merupakan refraktometer standar yang dapat digunakan untuk menentukan indeks bias suatu larutan, sekaligus menentukan kadar, baik itu gula dan sebagainya. Nah, AB refraktometer ini adalah refraktometer yang sudah lengkap. Tapi untuk analis atau TLM, kita cukup dengan hand refraktometer. Untuk hand refraktometer, gambarnya seperti yang tertampil di sini. Itu yang sebelah kiri alatnya, sedangkan yang kanan adalah skematiknya. Ada daylight plate, ada calibration screw atau skrup untuk kalibrasi, ada focus adjustment adalah pemutar di okulernya yang bisa kita putar untuk memfokuskan dengan mata. Karena setiap orang memiliki kekuatan mata yang berbeda-beda, maka perlu yang namanya focus adjustment. Udah rubber grip itu pemegang, untuk memegang dari alat refraktometer ini, kemudian prisma utama, itu yang berfungsi untuk membelokkan cahaya. Kita akan bahas satu-satu komponen dari refraktometer. Komponen dari refraktometer yang pertama ada daylight plate. Daylight plate ini adalah bagian dari refraktometer yang terbuat dari bahan kaca, di mana fungsi komponen tersebut adalah mencegah prisma tergores oleh debu atau benda asing, dan agar sampel yang diteteskan nanti itu tidak jatuh atau tidak tumpah. Dia membuat posisi cairan itu menjadi rata. Karena kita tahu kalau cairan itu bisa saja menyebabkan meniskus cembung atau bisa juga menyebabkan meniskus cekung, tergantung berapa besar gaya adhesi ataupun kohesi dari si larutan tersebut. Nah, dengan adanya daylight plate ini, si cairan yang diteteskan pada prisma nanti itu menjadi rata. Menjadi rata, kemudian tidak tersentuh oleh benda lain, tidak kemasukan debu ataupun lain sebagainya, dan juga tidak tumpah. Selanjutnya, prisma. Prisma ini merupakan komponen yang sensitif terhadap goresan, sehingga tidak boleh tergores itu ya. Prisma berfungsi untuk membaca skala atau indeks bias dari zat larut, dan juga dapat mengubah cahaya polikromatis menjadi monokromatis. Mungkin Anda sudah diajarkan di spektrofotometer, yaitu cahaya yang warnanya putih itu adalah cahaya kumpulan dari berbagai jenis warna. Kita mengenal pelangi, Meijiko, Hibiniu, itu disatukan jadi warna putih. Nah, ketika dia melewati prisma, melalui prisma, maka cahaya putih akan dibiaskan lagi menjadi warna yang berbeda-beda. Nah, warna berbeda, misalnya merah, itu disebut dengan monokromatis.
cahaya putih polikromatis dipecah menjadi meiji, kui, binyu, merah, jingga, hijau, dan sebagainya, itu yang disebut dengan monokromatis. Kemudian ada knob pengatur skala. Ini adalah knob pengatur skala berfungsi mengkalibrasi. Yang tadi adalah calibration screw. Itu adalah komponen yang berfungsi untuk mengkalibrasi. Kapan kita kalibrasi? Ketika refraktometer ini ditetesi dengan aquades. Cara kalibrasi yaitu kita menggunakan obeng, bisa minus, bisa positif, tergantung dari alatnya ya, yang diletakkan pada knob pengatur skala. Lalu diputar hingga mendapatkan kerapatan jenis atau berat jenis, itu hasilnya 1. Itu untuk aquades. Ya. Kemudian ada lagi skala. Skala ukur inilah yang nanti akan kita lihat di dalam lensa okulernya. Kita bisa melihat ada skalanya. Itu berfungsi untuk pembacaan spesifik graviti atau berat jenis, atau melihat rapatan jenis, indeks refraksi, indeks bias, dan konsentrasi suatu zat yang akan dianalisa. Skala akan berada di dalam handle. Di dalam handle itu disimpan skalanya yang akan terlihat oleh lensa okuler. Kemudian ada lensa pembesar. Lensa pembesar ini berfungsi untuk melihat atau mempermudah ketajaman skala. Jadi kita bisa perbesar bebesarannya ya, skalanya, untuk melihat jelas atau tidaknya. Kemudian ada eyepiece atau lensa okuler, ini berfungsi untuk melihat pembacaan skala dengan menggunakan detektor mata. Jadi kita melihat di mata itu melalui lensa okuler namanya. Jadi lensa yang menyentuh atau menempel dengan mata itu yang disebut dengan lensa okuler. Kemudian ada handle atau pegangan, di mana handle ini adalah area genggaman pada saat kita memegang refraktometer. Nah, handle ini dilengkapi dengan grip, pembukaannya kasar, supaya tidak licin saat memegang refraktometer. Handle berfungsi untuk memegang refraktometer dan juga bisa menahan suhu karena handle ini terbuat dari karet. Karet ini isolator, sehingga suhu yang ada dalam tangan kita atau ruangan dan sebagainya itu tidak akan masuk ke dalam refraktometer sehingga mempengaruhi indeks bias, pembelokan cahaya dan sebagainya. Karena cahaya itu akan terpengaruhi oleh panas sehingga dia bisa berubah pembelokannya. Kemudian lensa ini ada di dalam handle, fungsinya untuk memfokuskan cahaya. Jadi kalau kita melihat, itu akan ada lensanya untuk memfokuskan kembali cahaya. Sama seperti mikroskop, kita melihat ada okuler itu bisa diputar, itu fungsinya untuk memfokuskan atau menyamakan antara kekuatan mata kita dengan apa yang kita amati. Kemudian ada biomaterial skip, ini adalah komponen yang berfungsi untuk menstabilkan suhu, di mana rentang suhu yang bisa distabilkan dari 150 sampai dengan 280 derajat Celcius. Dan posisi ini itu ada di dalam handle. Jadi lensa biomaterial skip itu ada di dalam handle. Kemudian kita masuk ke dalam mekanisme kerja refraktometer. Hati-hati, prinsip berbeda dengan mekanisme kerja. Prinsip itu adalah gambaran umumnya, mekanisme kerja adalah bagaimana perjalanan alat tersebut. Jadi pertama kita punya cairan yang akan ditentukan kadarnya, diteteskan ke prisma. Kemudian dihimpit dengan prisma tadi sehingga dia rata. Kemudian refraktometer itu diarahkan ke tempat sumber sinar atau sumber cahaya. Ketika sinar itu mengenai cairan, maka terjadi pembiasan. Kemudian dia berbelok oleh prisma dan dia menuju ke arah lensa okuler dan nanti akan melewati skala. Kemudian mata akan melihat bayangan terang dan juga bayangan gelap melalui lensa okuler. Atur kedudukan lensa tersebut sampai bayangannya jelas. Itu menggunakan lensa yang bisa diatur, ya, adjustment tadi untuk memastikan dia fokus. Kemudian sejajarkan garis antara bayangan gelap dan juga terang. Ya, nanti akan melewati suatu skala yang terdiri dari angka-angka. Nah, nanti kita bisa lihat batas bayang gelap dan terang tadi itu memotong skala yang mana. Itulah konsentrasi atau persentase dari kadar yang dalam suatu larutan atau suatu cairan yang kita teteskan di atas tadi. Itulah mekanismenya. Nah, ini adalah tahap menggunakan refraktometer. 1. Rencanakan kita mau menggunakan refraktor jenis apa? Hand refraktometer atau AB. Ya, pastikan kita mau mengukur apa. Kalau kita mengukur indeks bias, tidak bisa kita pakai hand. Tapi kalau kita mau mengukur indeks bias, maka kita harus pakai AB. Kalau kita ingin mengukur kadar, ya kita bisa pilih dua-duanya. Kita rencanakan apa yang kita ukur, kita pilih modelnya yang kedua, kemudian kita baca. Ketika sudah selesai dibaca, bersihkan
dan maintenance, rawat, dan sebagainya, kemudian kalibrasi. Nah, biasanya kalibrasi suka ditukar posisinya. Kalibrasi bisa aja di poin ketiga. Rencanakan, pilih model, kalibrasi, reading, clean, and maintain. Itu berputar ya. Jadi kalau misalnya sudah bagus, sudah tepat, biasanya kalibrasi tidak harus dilakukan setiap kita menggunakan alat. Tapi yang pasti, mengkalibrasi dilakukan ketika hardware error. Apa yang dilakukan sebelum kita menggunakan alat? Yang pasti tiap hari adalah quality control. Selanjutnya kita melakukan prosedur penggunaan refraktometer. Yang pertama adalah kita buka direct plate-nya dulu, kemudian kita tetesi dengan Aquades atau NaCl 5%. Ketika ditetesi, tunggu beberapa saat, kemudian dibersihkan dengan kertas pembersih dengan satu arah. Tidak boleh diputar ya, tapi harus satu arah. Nah, proses membersihkannya harus menggunakan tisu yang halus. Tidak boleh yang permukaannya kasar. Yang bagus menggunakan microfiber. Nah, kita lap itu dengan satu arah. Ketika udah pastikan kering, kemudian kita teteskan sampelnya. 1-3 tetes, kemudian kita tutup. Ketika kita tutup, hati-hati, tidak boleh ada gelembung. Tidak boleh ada ruang yang kosong, harus penuh. Kalau ada gelembung ya kita bisa tekan-tekan sampai gelembungnya itu keluar. Ketika sudah tidak ada gelembung keluar, kemudian skala tadi dilihat di tempat yang bercahaya. Jadi kita arahkan prisma tadi ke sumber cahaya. Ketika kita arahkan, maka akan terbentuk bayangan. Bayangan tadi kita lihat berapa skalanya. Kalau sudah selesai, dibuang, kita cuci. Cucinya itu adalah prismanya dengan Aquades lagi atau NaCl 5%. Keringkan lagi dengan kertas yang bagus, tisu yang halus, atau microfiber. Tidak boleh ada goresan, kita bersihkan lagi satu arah, kemudian simpan ke dalam wadahnya. Nah, itu adalah prosedur dari penggunaan refraktometer. Kemudian kita lakukan kalibrasi. Nah, ini kalibrasi bisa di awal ya, sebelum kita gunakan, atau di akhir boleh, atau misalnya apapun lah, selama alat tersebut belum layak pakai, maka kita kalibrasi. Walaupun beberapa alat yang harus dilakukan adalah kalibrasi, QC, baru ukur. Kalau kalibrasi cukup sebulan sekali atau berapa bulan sekali bisa, tapi QC tiap hari. Nah, saat ini kita akan melakukan kalibrasi. Pertama, sama seperti tadi, kita buka daylight plate-nya, kemudian kita berikan 1 atau 2 tetes Aquades, tutup. Jangan sampai ada gelembung, pastikan. Kemudian, ketika sudah tidak ada gelembung dan sebagainya, kita lanjut dengan dan kita arahkan refraktometer tadi ke sumber cahaya. Ketika sudah kita arahkan, maka akan terlihat bayangan. Itu biasanya warna biru ya, tergantung dari instrumennya. Warna batas biru itu pada skala 0 brix. Jadi kayak penggaris, itu ada sentimeter, ada inci, di sentimeter dan 0, di inci dan 0, dan itu sejajar. Pastikan bayangan tersebut itu ada di batas 00. Nah, kalau tidak ada di batas 00, ada putar skrupnya atau calibrate screw tadi sampai menuju ke batas 00 brix. Jika sudah, maka lakukan pembersihan standar pada alat tersebut ya, seperti tadi bersihkan dengan Aquades, NaCl dan sebagainya, maka alat tersebut siap untuk digunakan. Itulah teknik kalibrasi refraktometer. Pastikan ya sebelumnya QC-nya dengan Aquades saja sudah cukup. Kemudian kita lanjut dengan perawatan refraktometer. Perawatan refraktometer ini sederhana. Yang pertama, kalau kita menggunakan refraktometer, itu pegang di antara ibu jari dan 4 jari tangan kiri. Dan gunakan tangan kanan untuk menyesuaikan lensa mata. Tergantung ya, ini untuk yang tidak kidal. Yang kekuatannya ada di tangan kanan, karena untuk memutarkan lensa mata. Kita gunakan itu adalah perawatan. Jadi ketika kita menggunakan pun, dengan baik itu adalah bagian di perawatan. Kemudian ketika sampel sangat keruh atau berwarna, maka bayangan yang terjadi, bidang batas gelap ataupun garis batas tadi, bisa menjadi jelas atau benar-benar tidak kelihatan. Nah, itu agak sulit tuh. Tergantung dari kekeruhannya seperti apa. Jika tidak kelihatan atau kurang jelas, misalnya seperti itu, maka kita bisa gunakan cahaya yang terang, seperti cahaya mata langsung, atau sumber cahaya yang terang seperti lampu pada mikroskop, atau senter, atau apapun itu, dengan cahaya putih yang terang. Kemudian jangan menggunakan larutan yang tidak sesuai untuk refraktometer, atau jangan mengukur larutan yang sifatnya abrasif atau korosif. Karena kalau abrasif atau korosif, misalnya
ajal pekat, begitu ya, atau cuka, itu bisa menyebabkan abrasi atau korosif pada permukaan lensa. Kalau dia merusak permukaan lensa, maka pembiasan itu menjadi tidak baik. Dia bisa belok kemana-mana. Nah, itu kesalahan yang sering terjadi pada penggunaan refraktometer. Selanjutnya, hindari menyimpan instrumen di bawah sinar matahari langsung atau dalam lingkungan lembab. Batas kelembaban ini adalah 60-70%. Dan simpan di tempat yang kuat terhadap guncangan ataupun getaran, karena refraktometer ini tidak kuat terhadap guncangan yang kuat ataupun getaran. Disimpan di lemari yang kuat ya, yang bagus. Suhu ideal penyimpanan adalah 40 derajat Celcius. Kalau ruangan itu tidak ada AC-nya, maka simpan silika gel di daerahnya. Kenapa kita pakai silika gel? Karena untuk menghindari kelembaban yang tinggi. Tadi kita lihat batas kelembabannya 60-70. Kalau nggak lembab lebih dari 70, nah itu bahaya. Kalau kurang 70 ya nggak apa-apa. Tapi kalau di batasannya itu 60-70. Artinya batas akhir tuh. Itu adalah 60-70. Kalau 80 berarti airnya banyak. Nah, ketika kadar airnya banyak, dikhawatirkan akan ada jamur dan lain sebagainya. Nah, jamur itulah yang bisa nempel di prisma dan bisa menyebabkan pembiasan itu menjadi tidak bagus. Kemudian hindari kegiatan yang dapat menyebabkan goresan pada prisma dan lainnya, karena permukaan prisma relatif lunak dan dia ada lapisan yang tipis. Nah, gimana cara menghindarinya? Tadi, menggosok tidak boleh diputar. Nggak boleh sembarangan. Dia hanya satu arah. Dari atas ke bawah, dan angkat. Atas lagi ke bawah. Nggak usah digesek atas bawah, bawah atas itu nggak usah. Dia langsung di atas ke bawah, dia berputar. Kemudian jika permukaan prisma atau komponen lainnya terdapat minyak, lemak, atau cairan sejenisnya, kita nggak boleh gunakan larutan yang panas, seperti silol misalnya gitu ya. Atau mungkin pakai larutan lainnya yang bersifat panas ya. Itu nggak boleh. Kita gunakan isopropil alkohol dan air untuk membersihkan permukaan prisma. Nah, itu yang bagusnya seperti itu. Kalau nggak ada, bisa kita gunakan pembersih lensa yang biasa kita gunakan untuk membersihkan kaca. Nah, itu bisa saja. Selanjutnya kita akan coba melihat video tentang teknik kalibrasi dan juga melakukan perawatan terhadap refraktometer. Nah, ini adalah alat untuk refraktometer. Kita bisa melihat itu ada refraktometer ya. Itu ada penutup lensanya, kemudian ada prismanya, kemudian ada skrup kalibrasinya. Nah, itu di bawah, nanti di dalamnya itu akan ada plus atau minus tergantung yang disediakan. Nah, itu dengan obengnya disesuaikan. Kemudian ada handle pemegang. Kemudian ada lensa okuler yang bisa diputar, bisa diatur untuk melihat fokus atau tidaknya pada skala yang terlihat nanti. Ini juga sama, refraktometer. Nah, ini sama saja bentuknya ya. Itu adalah okulernya. Kemudian ada penutupnya, ada handle-nya, ada okulernya. Nah, ini okulernya ya, yang paling ujung. Kemudian ada pemutar atau skrup dari kalibrasi. Nah, yang ditunjuk ini ada skrupnya. Cuma di sini mungkin dia universal, bisa digunakan dengan obeng lainnya ya. Ini tidak ada pasangannya. Itu ditunjukkan di situ. Kemudian kita lakukan dengan tahap pertama, yaitu tahap kalibrasi. Jadi kita siapkan terlebih dahulu alat-alatnya. Di situ terlihat ada aquades, ada tisu, dan juga ada refraktometernya. Kita ambil aquades, kita siapkan tisu, refraktometer, kemudian ini penutupnya ya, kita lihat. Kita harus pastikan bahwa penutupnya tidak bisa tidak ada kerusakan maksudnya. Tidak ada kerusakan, bisa ditutup dengan baik. Kemudian kita berikan aquades. Nah, berikan aquades beberapa banyak juga nggak ada masalah, karena adalah aquades tidak bersifat infeksius. Berbeda kalau kita berikan urin. Pastikan urin itu kita anggap sebagai infeksius, walaupun dari pasien normal. Nah, kita tutup perlahan. Hati-hati jangan sampai terbentuk gelembung. Pelan-pelan kita tutup.
Nah, kita tutup ya. Kalau ada kelebihan bisa kita serap dengan tisu atau dengan kertas lainnya. Taken kalau misalnya tidak juga tidak masalah karena tidak bersifat infeksius. Kemudian kita siap untuk melihat skala pada lensa okuler. Kita arahkan. Nah, di sini ketika kita arahkan ke sumber cahaya, terlihat itu ada bayangan yang atas dengan yang bawah putih, itu di atas 0. Kalau kita melihat skala tersebut di atas 0 bayangannya, maka kita siapkan obeng untuk melakukan kalibrasi. Kita siapkan, kemudian kita putar. Putar kalibrasi skrunya. Itu sesuai dengan arahnya. Nanti kita bisa lihat ada kadang ke kanan, ada yang kadang ke kiri. Kita putar, kemudian kita lihat lagi ke sumber cahaya sampai dia menunjukkan ke angka 0 seperti ini. Nah, kalau dia sudah menunjukkan angka 0, ini hanya ada 1 ya. Kalau tadi kan saya sebutkan 0, 0, itu nanti ada video kedua. Kalau sudah selesai, berarti sudah siap untuk digunakan. Nah, kalau mau digunakan atau mau dibersihkan selesai, kita gunakan pakai NaCl 5%. Ini NaCl 5%. Pastikan pelan-pelan nutupnya tidak ada bentuk gelembung. Sama kayak tadi. Kemudian kita lakukan perawatan terhadap refraktometer. Sama kita siapkan aquades, siapkan wadah yang besar dan juga refraktor yang akan kita bersihkan. Nah, tadi sudah diberikan dari NaCl ya. Nanti NaCl itu ada kristalnya nanti kalau mengering. Makanya kita di akhir dengan aquades. Kita ambil refraktornya, kita buka, kemudian kita cuci. Nah, kita bilas aja. Nah, karena kalau menggunakan urin atau apapun itu, dikhawatirkan infeksius, kita cuci. Kita cuci seperti ini. Kemudian kita cuci lagi, tutup, kita cuci. Hati-hati ketika masuk ke dalam skru kalibratornya atau kalibrasi skrupnya. Jadi udah pastikan itu harus benar-benar kering juga ya. Kita cuci. Nah, ini sampai dan handle-nya juga dicuci dan sebagainya. Kalau mau dibersihkan, hati-hati dengan yang pemutar di okulernya. Karena di pemutar itu dia akan masuk bisa menyelip ya, agak sulit. Hati-hati baru kita bersihkan. Kita bersihkan. Nah, dia membersihnya tidak digosok, dia jadi tekan-tekan. Nanti ada video yang kedua dengan teknik yang gosok seperti apa. Nah, kalau udah dibersihkan, udah pastikan semua kering, maka alat tersebut disimpan di wadahnya dan disesuaikan dengan kondisinya. Ingat, kelembabannya, suhunya, dan sebagainya. Video yang kedua adalah bagaimana kita menggunakan refraktometer. Mari kita tonton kembali bersama-sama. Nah, ini adalah kit insertnya ya. Yang pertama kita kalibrasi, sama kayak tadi tahapannya. Kita kalibrasi, buka penutup lensanya, ambil pipet. Nah, ini dia pakai aquades yang murni ya. Ambil berapa tetes ini? Oh, ini hanya cukup 2 tetes. Kemudian kita tutup pelan-pelan. Kemudian kita arahkan ke dalam cahaya dan kita lihat. Nah, ini 2 skala, kanan kiri dan 00 ya. Nah, itu 0 itu paling bawah. Kalau udah batas waterline atau batas air itu udah selesai berarti sebenarnya. Tapi kalaupun tidak, kita putar pakai obeng skalanya sampai dia betul-betul. Nah, kalau diputar seperti itu, dia akan bergerak. Gerak naik turun. Tuh, pastikan itu sejajar. Kalau sejajar, itulah proses kalibrasi selesai. Ya, itu paling bagus sejajar seperti ini. Udah selesai kalibrasi, kita lakukan pengecekan. Kita cek fokusnya bagus atau tidak. Kita cek, kita putar-putar. Untuk memastikan tidak ada kotoran, tidak terhambat dan sebagainya. Kemudian kita lakukan untuk proses pengetesan. Ini ambil contoh, nah, dia satu arah, di atas ke bawah. Dia tidak naik lagi, tapi hanya satu arah.
atas ke bawah, dan sebagainya. Kita ambil sampelnya. Nah, kita homogenkan dulu kadangkala gitu ya. Nah, masukin, keluarin lagi gitu ya. Itu adalah fungsinya untuk menghomogenkan dari larutan. Ketika udah terasa homogen, tidak ada gelembung yang masuk ke dalam pipetnya, kita ambil beberapa tetes, 2-3, tergantung dari ukuran prisma tersebut. Kita tutup, kemudian kita amati lagi di bawah cahaya, arahkan, kemudian kita bisa lihat nih skalanya. Nah, skala itu bayangan tadi itu akan berbeda. Kalau tadi air di batas air water line, nah kan kalau udah kita masukkan, maka dia ada posisi di sini. Jadi skalanya itu adalah minus 20. Nah, itu adalah proses pengukurannya. Nah, baru udah selesai. Nah, kalau udah selesai, kembalikan ke posisi semula, kita lakukan pembersihan. Ya, ingat ngelapnya satu arah di atas ke bawah. Nah, kalau kita menggunakan urin dari pasien yang sifatnya infeksius walaupun dia pasien normal, kita harus cuci dengan bersih seperti tadi, dibilas saja. Dan selesai semuanya, pastikan dia kering, baru kita masukkan ke dalam wadahnya dan simpan di lemari yang sesuai dengan penyimpanan. Ya, begitu cara menggunakan refraktometer. Selanjutnya kita masuk ke subtema kedua, yaitu reflektometer. Kalau tadi refrak, ini ada reflek. Kalau refrak itu bias, reflek itu mantul. Jadi yang kita lihat saat ini adalah pemantulan. Nah, kita akan lihat yang manualnya dulu yang sering dipakai oleh seorang analis, seperti apa pengukuran yang manual pada urin analyzer contohnya. Jadi kalau manual ini adalah membandingkan warna yang terbentuk dengan standar yang ada. Yang harus kita perhatikan adalah waktunya. Jadi kalau analis yang sering dilakukan manual adalah kita punya namanya dipstick, yang isinya adalah pad-pad atau bantalan-bantalan yang memiliki warna yang berbeda-beda. Dimasukkan ke dalam urin, angkat, kemudian tunggu berapa saat tergantung dari waktu yang diperkenankan di botolnya ada. Ketika sudah, kita baru baca. Itu adalah manualnya. Kita cocokkan. Sama seperti kita mengecek pH menggunakan kertas pH. Nah, ini ada gambarannya, ada leukosit, nitrit, urobinogen dan sebagainya. Itu ada 120S, 60S, dan seterusnya. Itu adalah waktu yang diminta atau waktu yang harus kita baca di detik kesekian. Jadi kalau leukosit itu 120 detik, lebih dari 120 detik dikhawatirkan akan ada perubahan. Kita lanjut lagi dengan prinsipnya. Kenapa bisa perubahan seperti itu terjadi? Ada beberapa pad yang menempel di dipsticknya. Satunya adalah Blagenis. Blagenis ini dengan adanya kation, proton yang dilepaskan oleh zat pengompleks dalam pad tes tadi, bantalan-bantalannya ada dipstick, indikator Bromthiol blue itu perubahan dari biru melalui biru ke hijau sampai ke kuning. Berarti ada perubahan warna. Kemudian ada uji pH, pad pengujian berisi indikator methyl red atau methyl merah, dan juga Bromthiol blue. Indikator-indikator ini memberikan perbedaan warna yang jelas pada rentang pH 5 sampai dengan 9,1. Dua warna berkisar dari oranye ke kuning dan hijau ke biru. Uji leukosit juga sama, leukosit granulosit ini mengandung esterase yang akan mengkatalisis hidrolisis dari suatu inoksikarbonik. Dia akan mengkatalisis hidrolisis dari suatu indoksikarbonik asam ester itu menjadi indoksil. Nah, indoksil terbentuk bereaksi dengan garam diazonium untuk menghasilkan warna ungu. Nah, jadi ada perubahan warna ungu di sana. Lalu uji nitrit. Jika ada nitrit dalam urin atau dalam suatu larutan, itu akan bereaksi dengan amina aromatik untuk membentuk garam diazonium, lalu terangkai dengan senyawa lebih lanjut menghasilkan warna merah ke ungu azo. Kemudian ada uji protein. Nah, tes ini berdasarkan perubahan warna indikator 3, 3, 5, dan seterusnya. Dengan adanya protein tadi, reaksi positif ditunjukkan dengan perubahan warna dari kuning ke hijau muda atau ke hijau. Ada lagi PET untuk uji glukosa. Deteksi glukosa ini berdasarkan pada metode enzimatik glukosa oksidase atau peroksidase, GOD-POD, atau oksidasi peroksidasi glukosa enzimatik.
Reaksi oksidasi glukosa ini memanfaatkan enzim untuk mengkatalisis pembentukan asam glukonik dan peroksida hidrogen dari oksida glukosa. Selanjutnya, enzim kedua, peroksidasi ini mengkatalisis reaksi hidrogen peroksida dengan kromogen, yaitu tetrametilbenzidin, itu adalah kromogen untuk membentuk kompleks pewarna hijau. Reaksi positif itu akan ditunjukkan dengan perubahan warna dari kuning ke hijau. Itu kalau ada glukosanya, akan ada perubahan dari kuning ke hijau. Selanjutnya uji keton. Ini berdasarkan prinsip legal test, natrium nitroposidedan, glicin bereaksi dengan asetoasetat dan aseton dalam media alkali membentuk kompleks pewarna ungu. Hasil positif ini akan terlihat dengan perubahan warna dari krem ke ungu. Ada juga uji urobilinogen. Ini adalah gabungan atau urobilinogen itu digabungkan dengan 4 metosibenzen diazonium tetrafluoroborat dengan asam media untuk membentuk warna merah azo. Kemudian uji bilirubin, deteksi bilirubin ini atas reaksi penggabungan dari garam diazonium dengan bilirubin dalam suatu asam lemah. Reaksi menghasilkan warna merah muda menjadi merah keunguan sebanding dengan konsentrasi total bilirubin yang ada dalam urin. Kemudian ada pengukuran uji darah, di mana kita bisa melihat adanya eritrosit atau tidak dalam urin, itu bisa kita gunakan dengan PET yang ada dalam dipstik. Hemoglobin dan mioglobin akan mengkatalisis oksidasi indikator dengan peroksida organik yang terkandung dalam tes PET, kotak-kotak kecil, di mana eritrosit pada tes PET itu akan membebaskan hemoglobin yang menghasilkan suatu titik hijau. Jadi kalau dia ada, eritrosit itu ada, dia akan menghasilkan suatu titik-titik hijau. Karena tes PET ini menyerap beberapa mikroliter urin, maka eritrosit akan lebih terlihat. Titik hijau tersebar atau bisa dipadatkan pada tes PET yang warna kuning tadi dengan indikasi dari eritrosit yang utuh atau mioglobin tersebut. Nah, di bawah adalah botol yang isinya dipstik yang sudah dikeluarkan satu, itu ada 10 PET yang di sana, di mana warna itu adalah warna standar. Nanti bisa jadi perubahan. Nah, perubahan itu nanti diajarkan dibandingkan dengan yang ada dalam botol. Kekurangan dari pengukuran ini, itu botol itu kadang-kala berubah warnanya tergantung dari kita menyimpannya. Kalau botol disimpan di tempat yang terang, itu bisa terjadi perubahan warna. Nah, kalau misalnya tidak disimpan atau tidak digunakan dengan baik, maka indikasinya atau diagnosisnya akan menyebabkan kesalahan juga. Nah, cuma ada kelebihan dari penggunaan cara manual, yaitu waktu. Kita bisa melihat waktu mana yang kita baca duluan. Jadi mana yang paling cepat waktunya itu yang kita baca duluan, baru menuju ke arah yang lama. Atau ada plus minusnya. Kalau instrumen kadang-kadang tidak melihat seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam alat yang kita sebut dengan alat semi ataupun full otomatis, yaitu refraktometer. Kalau semi otomatis itu kita lakukan dengan mencelupkan dipstiknya ke dalam urin, kemudian kita masukkan ke dalam alat dan alat yang baca. Itu yang disebut dengan semi otomatis. Sedangkan kalau yang full otomatis, kita tuangkan urinnya ke dalam alat, nanti alat sendiri yang akan meneteskan ke setiap PET dan akan mengukur sendiri. Itu bedanya. Tapi yang saat ini digunakan di kita, di hampir seluruh laboratorium itu adalah yang semi otomatis. Jadi ada bantuan dari analis untuk mencelup, membersihkan, dan menyimpan. Nah, hati-hati dalam proses ini, kadang-kala waktu harus dipertimbangkan. Kita akan bicara tentang pengertiannya terlebih dahulu. Untuk alat urine analyzer ini, urine analyzer merupakan alat yang memiliki prinsip fotometer reflektansi. Jadi ada dua di situ, yaitu fotometer menggunakan cahaya dan reflektansi. Yang digunakan adalah cahaya yang dipantulkan. Urine analyzer ini akan membaca strip tes urin pada kondisi standar. Prinsip instrumentasi untuk alat urine analyzer, metode dipstik, baik itu semi ataupun full otomatik, itu prinsipnya adalah reflectivity, yaitu sifat cahaya yang dipantulkan. Hati-hati ya, reflectivity sifat refraktometer alat. Itu adalah kalimat-kalimat yang harus kita pahami. Kemudian cara kerjanya, strip uji atau dipstik tadi ditempatkan pada tray, yaitu satu tempat yang menyimpan dipstik namanya tray. Lalu tray ditarik motor penggerak sehingga strip bergerak ke dalam alat pembaca. Kalau misalnya dia semi,
yang kita masukkan dipstik yang sudah dicelupkan ke dalam urin. Tapi kalau yang full otomatis, strip ujinya yang kita simpan adalah strip yang masih baru, yang belum dicelupkan. Kemudian strip dibaca dengan referensi, diikuti oleh masing-masing dari bagian uji pada strip. Ya, jadi kita sama, ada referensi di situ, dia masuk stripnya, kemudian dia akan diberikan cahaya, kemudian dibaca. Sampel masuk pada LED spektra reflectance, di mana LED memancarkan cahaya pada berbagai macam panjang gelombang. Jadi dia akan ditembak dengan panjang gelombang yang berbeda-beda, di mana pembacaannya dilakukan secara electro-optically. Jadi ada optical cahaya di situ dan elektro, ada sifat kelistrikan di situ. Kalau kita lihat dari gambarnya, di sini kita ambil contoh gambar sini, itu ada sumber cahaya. Dia masuk ke dalam polarisasi atau prisma atau perubahan dari polikromatik menjadi monokromatik, atau yang biasa disebut dengan alat monokromator, berubah poli ke mono. Ketika dia udah keluar panjang gelombang tertentu monokromatik, dia menempel ke sampel itu sebagai intensitas cahaya awal, kemudian akan dipantulkan, di mana sudut datang sama dengan sudut pantul, menghasilkan intensitas yang sudah terserap sebagian, kemudian dia ditangkap dengan detektor. Kalau dia ada rotating analyzer, berarti dia putar, dia arahkan, kemudian masuk ke dalam detektor dan dicek berapa sih kekuatan yang diserap tadi. Kekuatan yang diserap tadi, atau cahaya yang terserap tadi, itu dikonversi menjadi konsentrasi dalam suatu pad. Berikut adalah skema dari instrumen urine analyzer. Yang pertama kita lihat ada tungsten halogen lamp. Ini adalah tungsten halogen lamp, ini adalah sumber cahaya. Cahaya yang dikeluarkan oleh lampu halogen itu akan masuk ke dalam monokromator atau monokromatik filter yang berfungsi merubah polikromatik menjadi monokromatik, cahaya dengan banyak panjang gelombang menjadi cahaya dengan satu panjang gelombang, dia masuk ke dalam celah. Kalau misalnya dia masih polikromatik, maka dia akan disebarkan lagi di celah. Tapi karena dia sudah menjadi monokromatik, maka ketika dia masuk ke dalam celah, dia tidak akan tersebarkan seperti gambar awal ketika saya menjelaskan tentang cahaya dan sifatnya. Cahaya monokromatik tadi menyentuh suatu pad, bantalan dari dipstik tadi, kemudian dia akan dipantulkan menuju ke arah lensa. Lensa diatur masuk ke dalam detektor. Ya, lensa itu fungsi untuk menguatkan dan sebagainya. Masuk ke dalam detektor, kemudian detektor tadi akan merubah cahaya menjadi listrik, dan listrik tadi akan dirubah menjadi nilai tertentu yang digunakan untuk menentukan konsentrasi dalam pad tersebut. Sumber cahaya yang digunakan pada urine analyzer itu ada yang berbagai jenis. Ada yang menggunakan 3 panjang gelombang, ada yang menggunakan 4 panjang gelombang. Ada yang 3 panjang gelombang, 425, 555, dan 630. Jadi nanti sumber cahayanya itu akan dipecah menjadi 3 panjang gelombang. Atau 470, 525, 625. Tapi ada juga instrumen yang menggunakan 4 panjang gelombang. Biasanya perbedaan ini tergantung berapa banyak pad yang bisa diukur. Jadi makin banyak panjang gelombangnya, satu makin banyak larutan yang bisa diukur, makin banyak konsentrasi atau senyawa yang bisa kita ukur, dan makin sensitif. Keempat panjang gelombang itu 525, 572, 610, dan 660. Tergantung dari instrumennya. Oke ya. Untuk melihat seperti apa sih penggunaan alat urine analyzer. Parameter dan panjang gelombang yang ditinjau oleh analyzer pada dipstik test ini bisa macam-macam. Yang pertama, kalau berat jenis itu dia akan sensitif atau spesifik di panjang gelombang 620. Jika kita ingin ukur berat jenis dari urin, itu kita menggunakan panjang gelombang 620. Nggak boleh kita gunakan 557. Bukan berarti mutlak tidak boleh, karena penggunaan 620 akan menghasilkan sensitivitas yang lebih tinggi dibanding kita menggunakan panjang gelombang yang 557. Kalau pH 620 atau 557 itu bisa digunakan. Kalau leukosit 557 yang sensitif. Nanti Anda bisa baca lagi materi tentang spektrofotometer, tentang kurva kalibrasi, kenapa sih harus panjang ini, ya, tentang pengukuran lambda maksimum, lambda optimum, absorban maksimum, dan sebagainya. Nah, itu dia ada di spektrofotometer. Dengan kesalahan dalam instrumen. Kesalahan dalam instrumen urine analyzer untuk yang semi otomatis
Yang pertama, ini yang semi ya, karena ada dipstick yang dilakukan oleh analis, kemudian dimasukkan ke dalam alat. Dipstick sudah mulai teroksidasi duluan. Kenapa? Karena dia bukanya terlalu lama tuh analisnya. Dia teroksidasi duluan, atau ketika dia ngambil satu, si botol tidak ditutup, dia bisa teroksidasi. Atau dipstick kadaluarsa. Atau ketika kita mencelupkan dipstick ke urin, itu terlalu lama, sehingga dia bisa larut sebagian warnanya. Kemudian telat memasukkan dipstick ke alat, karena waktunya lama, misalnya membersihkannya dan lain sebagainya lama, itu bisa menyebabkan kesalahan. Atau posisi pad yang tidak sesuai dengan karakteristik alat. Ada alat yang open, ada alat yang close. Kalau open, itu bisa kita rubah posisi-posisinya. A, B, C, D menjadi A, D, B, C, itu bisa-bisa saja, karena dia open. Tapi kalau close, A, B, C, D, maka alat tersebut tidak akan pernah bisa dirubah. Dia akan selalu A, B, C, D. Makanya pastikan Anda memilih alat itu open atau close. Kalau close, maka alat dan dipsticknya harus selalu berpasangan. Tidak bisa kita gunakan dipstick dengan merek lain. Tapi kalau dia open, itu bisa kita gunakan. Oke ya. Itu perbedaannya. Berikut adalah video bagaimana menggunakan urin analyzer. Kita akan tonton bersama seperti apa penggunaannya. Yang pertama, kita siapkan dipsticknya. Kita buka, hati-hati ya, bukanya jangan terlalu lama karena bisa menyebabkan oksidasi. Segera kita tutup. Kemudian kita masukkan dipstick ini ke urin yang akan kita ukur. Kita masukkan, jangan terlalu lama, langsung kita keluarkan. Kita lap bagian belakangnya. Nah, baru kita masukkan ke dalam tray. Itu namanya tray. Dan kita lakukan pengukuran, kita pencet start sampai traynya itu masuk. Nah, dia akan masuk. Nah, itu adalah 56 detik ya, atau mulai dari 6 detik, 5. Nah, itu adalah waktu yang kita setting sesuai dengan setiap pad yang akan kita ukur. Nah, pengukuran itu harus kita pikirkan. Karena ada yang pad yang diukur dengan waktu yang cepat. Nah, dia akan masuk, dia akan keluar. Dalam alat tadi, itu akan ada 3 panjang gelombang atau 4 panjang gelombang yang saya sebutkan. Nah, ketika udah masuk, dia akan keluar. Kemudian kita keringkan, kita bersihkan tray tadi. Kemudian kita keluarkan hasil printout-nya. Sangat sederhana menggunakan urin analyzer untuk menentukan berat jenis, glukosa, dan sebagainya dalam satu urin. Oke ya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan saat ini. Jadi silakan Anda bertanya, komentar, dan sebagainya di kolom e-learning yang sudah disediakan. Selamat belajar. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.